Wait for me, I'm not far behind. I know that I can change. Remembering all of those nights beneath the wind. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran. Apa itu manajemen kurikulum? Manajemen adalah proses mengatur dan mengarahkan orang-orang, memberdayakan dan pendayagunaan manusia, serta sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maka dengan demikian, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Ada beberapa prinsip kurikulum. Yang pertama itu relevansi, keserasian internet, komponen kurikulum, dan eksternal atau kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu fleksibilitas. Kurikulum harus sesuai dengan kondisi guru dan siswa, serta menyediakan ruang gerak dan program pilihan. Yang ketiga itu kontinuitas, menjaga keterkaitan materi antar jenjang pendidikan. Keempat, efektivitas, kemampuan kurikulum dalam pencapaian tujuan belajar. Yang kelima, efisiensi, hasil optimal dengan sumber daya minimal. Komponen-komponen kurikulum, yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan yang mencakup tujuan nasional dalam undang-undang, tujuan institusional, tujuan lembaga pendidikan, tujuan kurikuler, tujuan tiap bidang studi, dan tujuan instruksional, tujuan dari setiap topik atau pembahasan. Yang kedua itu isi kurikulum, merupakan aspek yang mencakup pengetahuan dan materi pelajaran serta kegiatan yang harus dipelajari siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya ada metode atau strategi pembelajaran. Cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran atau student center. Yang keempat atau yang terakhir itu evaluasi pembelajaran. Alat untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai dan apakah diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan kurikulum. Kita masuk ke materi selanjutnya, perencanaan kurikulum. Menurut Rosman 2021 ayat 21, perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan membina siswa ke arah perubahan perilaku yang diinginkan. Fungsinya sebagai pedoman manajemen yang mencakup jenis individu, media pembelajaran, biaya, tenaga, sarana, prasarana, serta sistem monitoring dan evaluasi untuk mencapai tujuan kurikulum. Model dari implementasi kurikulum, the Concern-Based Adaptation Model (CBAM) merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang pertama itu ada model Ledwood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi pada model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, pertumbuhan dan perkembangan. Dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang kedua itu ada model Tory. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Hal-hal yang dievaluasi adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu ada proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir, proses perbaikan kurikulum. Manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik agar dapat belajar secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diinginkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dan terakhir adalah komponen penting dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan, meliputi pembuatan rencana pembelajaran, penetapan tujuan pembelajaran, dan pemilihan metode serta media pembelajaran yang tepat. Yang kedua itu ada pelaksanaan, proses menerapkan rencana yang telah dibuat dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan yang ketiga itu pengawasan dan evaluasi, memantau kemajuan peserta didik dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan untuk mengasah kemampuan kalian, jangan lupa kerjakan kuis. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.